Perlu tahu apa saja yang kita ketahui dan mana saja yang sudah kita amalkan, gitu. Terutama untuk ilmu-ilmu yang menuntut pengamalan langsung, tidak ditunda. Sholat tidak ada dispensasi ditunda. Kalau tahu wajib laksanakan. Puasa wajib Ramadan. Zakat saat kita punya peluang untuk menjadi muzaki maka laksanakan. Haji, umroh saat kita punya rezeki, itu ditanya ke Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan kita ditanya. Wa an malihi min aina tasaba wa bima anfaqa. Dan tentang harta kita, dari mana didapatkannya dan kemana diinfakkannya. Harta orang di mana menangna di kamanakeun. Itu. Kudu dua-duana bersih, kudu dua-duana halal. Cara mendapatkan halal, nasorkeunna halal. Mun salah satu nanti bener. Itu. Menangna halal, dikanu haramkeun, haram sambunganan. Menangna haram, dinuka halalkeun, haram. Bisa. Bahkan ia mungkin paling sangat sensitif di hirup, ya. Soalnya teh kan halal haram teh merupakan harus menjadi konsep harga mati, tidak ada tawar menawar. Nah, karena kita jangan sampai mikir yang penting mah menang duit, yang penting mah menang harta, yang penting boga harta, yang penting boga, yang penting loba. Lagi kumang kewe ulah bahaya gitu. Mun kitu bahaya. Hancur ulah. Anu teh jadi getih oge, jadi mamala dihisab kemarin teh ya. Di kisah kisah Nabi Isa alaihissalam. Anu jelema nyeuhil teh. Padahal teh teh jadi getih kan ya. Nyeuhil doang. Kayuna nyeuhil, hisabna 70 tahun. Nyeuhil doang 70 tahun hisabna. Komo lamun ngagegel ibu-ibu balanjau ka warung. Leungeunna ngodoma-ngodoma kana beas. Kletuk misalkan. Kletuk. Diteuk ka dieu. Ka dieu kana lambung, kana maidah di dieu diserap, diolah, kana usus halus, disebar ku darah ka awak urang. Eta beas sabeungeun teh, sabiji beas teh, sabulir beras teh, dieu jadi getih kan. Riuh. Makanya kata Nabi di dalam hadis sahih, kullu lahmin nabata min haramin fanaru aulabi. Setiap daging getih anu bujilna munculna tina barang haram lebih cocok dibakar di neraka. Jadi dia akan ke neraka. Walaupun ulama ihtilaf tentang hadis tentang doa duha teh tidak ada hadisnya. Doa duha tidak ada hadisnya. Itu ulama yang menginginkan. Allahumma inna duha uka itu bukan dari hadis, itu adalah ulama. Tapi nggak masalah kalau memang baik, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, nilai akidah. Itu. Nggak ulama ada yang mengkaji itu silsilah hadisnya tentang hadis duha. Tapi doa, nah mudah-mudahan memang ayat takdir Allah ngagerakeun urang sampai bisa misalkan tadina barang urang teh haram jadi halal dengan ikhtiar urang. Itu kan doanya gitu. Fa in kana haroman fatahhirhu lamun harta abdi haram Gusti sucikeun gitu. Wa in kana ba'idan faqarribuhu wa in kana qalilan faqasirhu wa in kana fil ardi farisu wa in kana fis samai farij dan seterusnya. Itu. Tapi urang paling utama minta keberkahan rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Tadi ditanya ke Allah Subhanahu wa taala tentang ini. Hadis yang lain, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in khisalin. Sama hadisnya.
Hadis yang lain juga, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal qiyamah da'allaha bi 'abdihi min ibadihi fayuqifahu baina yadayhi fayas'aluhu an jahi. Tapi ada juga pertanyaan, kita ditanya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya. Orang ditanya ke Allah tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saat kita dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis ini yang menceritakan begini. Yudnal mu'min yaumal qiyamati hatta yadha'a alaihi kanafuhu wa yuqarrihu bidunubi wa yaqulu hal ta'rifu. Kita dihadapkan sama Allah di depan Allah, baina yadaillah. Kemudian Allah ditanya orang teh. Dihadapkan ke orang dosa orang. Kemudian Allah nanya ke orang, hal ta'rifu? Ya dosa maneh lain. Betul tidak kamu dosa ini? Betul tidak kamu melakukan dosa ini? Fayaqul rabbi a'rifu. Mohon Gusti a'rifu, saya mengaku ya Allah, itu dosaku ya Allah. Qala fayaqulu inni satartuha 'alaika fid dunya. Dosa itu telah aku tutupi ketika kamu masih di dunia. Dosa itu telah aku tutupi ketika kamu di dunia. Wa ana aghfiru laha lakal yaum, dan hari ini pun dosa itu aku ampuni. Nah, ini aplikasi 99 rahmat di Allah Subhanahu wa taala dina poe kiamat. Orang dipanggil ke Allah, orang pernah misalkan dosa A. Betul ini dosa kamu melakukan dosa ini? Benar ya Allah, dosa ini aku tutupi dari makhluk dulu ketika kamu di dunia, dan hari ini dosa ini aku ampuni darimu. Nah itu atas kehendak Allah. Ada yang gitu. Orang berharap banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, selain syafaat dari Rasulullah, dari anak orang, sahabat-sahabat kita yang mengenal kita dekat ketika di dunia. Itulah banyak sekali harapan kita di dunia. Makanya memang akan kondusif hidup orang lah, orang jadi jelema baik, jeung deket jeung jelema-jelema baik. Orang cinta ke Allah, jeung deket jeung jalma-jalma cinta ke Allah. Itu ulah dibalik. Ada itu aplikasi itu ya, penerapan dari 99 rahmat. Kumaha orang teu yang kurang. Ibu juga tak apa dosa sim abdi naon. Tak apa. Hati-hati bener we gitu. Nyahoan we. Nyahoan mah mungkin teresep. Karena teresep mungkin teresep. Dibuka ku Allah aib kurang, enggak saya orang, mesti bukan naon, bukan muka itu di dunia, tapi ku Allah ditutup. Buburu memang maot, eureunna eta dosa. Gitu, eureunna eta dosa. Ya, eureunna eta dosa. Kita lah ya yang mengetahui apa kira-kira dosa yang kita rasakan yang orang tidak tahu tentang kita. Jangan dibuka ke orang lain, dosa hukumnya. Kalau kita punya aib dosa, tidak usah dibilang ke orang lain. Misalkan aku bilang ya, misalkan nih kita pejabat, orang penting lah, rapat di mana Bali, jauh di pamajikan. Di Bali, aja kebaturan, orang jajan yuk, jajan dari Bali, lain jajan somai lah. Jajan dalam tanda petik gitu jajan. Pokoknya beres di Bali kita tanya hawanya pokoknya orang melakukan hubungan kali itu teh. Kan rahasia, tutup. Ngan urang foto nya balik ka imam biasa we urang hirup terus kan. Urang weta. Satu. Taubat ke Allah tiap hari tiap saat taubat. Kedua, entong dibuka ulah. Hayang taubat dibuka buat urang. Cerita saya pernah dulu ini, nggak usah dibuka. Itu namanya buka aib, nggak boleh keten aurat sorangan, tutup saja. Itu minta ampun sama Allah. Kalau mau dibuka, siap resikonya, buka dengan orang terdekat saja. Misalkan, cerita ke istri, itu kuat mah urang.
narima akibatna itu. Ayeuna kan dunia akhir zaman di media sosial geus teu aya rahasia privasi teu aya nya. Itu akhir zaman tuh bukakeun aib sebuka luas-luasna. Karena akhir zaman jelema nu geus katingali goreng ge tetep aya pengikutna. Akhir zaman. Makanya Dajjal tetap banyak pengikutnya karena menarik perhatian, memukau, fanatik banget, terus ketinggalan dosa, ayo tetap dicintai, didukung, dieluk-elukan, itulah di dunia, itulah di dunia. Alhamdulillah ya. Jadi jangan buka aib orang, jangan. Kalau mau akan menyebar tidak jelas, jangan dibuka. Sekarang mah kita, alhamdulillah ya. Makanya jangan berpikir ingin jadi artis ya, jangan. Mau bisa, orang mau kuat jadi artis. Mau kuat karena fitnah dahsyatna dunia. Mau kuat. Bakal ditinggalkan harta benda mah suatu ketika. Nah ini ya pertanyaan-pertanyaan yang akan terjadi pada saat pembagian catatan amal itu. Jadi kita akan dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amal kafir wal munafiqun fayunadi bihim ala ru'isil khalaiq haula'il ladzina kazzabu 'ala Allah qala fil akhir haula'il ladzina kazzabu 'ala rabbihim ala laknatullahi 'alal zalimin. Orang yang kafir, yang munafik, fasik, mujrim itu akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala pada saat pembagian catatan amal perbuatan. Mujrim itu orang yang terbiasa melakukan dosa, itu mujrim. Mujrim. Paling bawah di antara rangkaian orang itu. Di bawah orang kafir, murtad, ya, di bawah paling terakhir mujrim, pendosa. Pendosa itu orang yang terbiasa berdosa dan sudah menganggap dosa itu biasa, itu mujrim. Kalau kita bukan orang yang setiap hari berdosa secara sengaja, bukan orang mujrim. Orang biasa yang tidak lepas dari dosa gitu. Tapi bukan mujrim, karena kalau mujrim mah udah dia memang pendosa. Biasa dosa teh. Biasa gitu. Zina, ini itu segala macam batu dosa udah biasa. Jadi dia enggak punya konsep hidup. Gitu. Kayak orang kafir lah gitu, tidak punya konsep batasan hidup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamati khalallahu bi'abdihil mu'min yuwaqifahu 'ala dzunubihi dzanban. Summa yaghfirullahu lahu la yattali'u 'ala dzalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wa sataru 'alaihi min dzunubihi ma yukrihu." Nih, lihat ini adalah 99 rahmat Allah di hari kiamat pada saat pembagian catatan amal. Jadi pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang hamba dosanya perlahan-lahan diampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kan makanya kan lima yasha, yaghfiru lima yasha gitu ya. Jadi ya yu'adzibu lima yasha. Allah menyiksa sekehendaknya, mengampuni sekehendaknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya jangan santai dalam itu. Jangan rasa mokaha gitu maksudnya. Karena memahami Allah itu Rahman Rahim, jadi orang sakadai pengen tidak punya batasan, jangan. Tetap kita harus punya batasan, ya, harus punya batasan. Nah, ini banyak beberapa hadis sama hadisnya ya. Hadisnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang Allah berikan ini secara umum. Nah, misalnya ini hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, yu'ta birrajul yaumal qiyamati fayuqalu a'radu alaihi sigaru dzunubihi wa tuhba'u kabaru. Kata Allah pada hamba, tampakkan amal perbuatanmu itu, kemudian yang kecil-kecil dan aku hapuskan dosamu yang besar. Itu juga rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Itu sekehendak Allah itu ya. Nu kecil ditampakeun, nu gedena dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Ayo qalu lahu amil ta yauma kaza wa kaza wa kaza wa kaza salasa maratin qala wa huwa yuqirru la sayyiru qala wa huwa mushfiqun minal kaba'ir an tuji'a. Jadi orang beriman sudah merasa takut ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui betul ini dosaku ya Allah itu. Dia mengakui tidak mengingkarinya dan merasa takut, khawatir dosa besar. Dia pernah melakukan dosa besar dan ditampakkan dosa besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Idza aradallahu bi khairan qala utuhu maka kulli syai'in hasanatan. Ketika Allah berkehendak, kata Allah, utuhu maka kulli syai'in hasanatan. Berikan setiap keburukannya, jadikan menjadi kebaikan. Gitu kata Allah. Sekehendak Allah. Gitu. Ya. Jadi semuanya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita sebagai hamba saat di dunia sekarang beramal sesuai dengan amalan-amalan yang diperintahkan. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat tajri lahum jannatun dan sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat yang membuat kita harus melakukan amal yang utama sebaik-baiknya. Orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman dan beramal soleh. Jangan orang beriman tapi beramal salah. Semaksimal mungkin sesuai dengan kesadaran kita melakukan amal perbuatan yang baik. Sekecil apapun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita leha-leha, jangan sampai nyantai-nyantai dari melakukan dosa. Terakhir, hadis terakhir, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Nih ya, rahmat Allah. 99 rahmat Allah akan masuk surga dari umatku, kata Nabi, sab'una alfan bighairi hisab, 70.000 orang tanpa hisab. Jadi di kalangan umatku ada yang masuk surga tanpa hisab 70 orang. Dari 70 orang itu dia bisa mensyafaati 70 orang lagi dan seterusnya. Wa biqaulihi ta'ala li Muhammad SAW, firman Allah langsung kepada Rasulullah SAW, adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aiman. Masukkan ke dalam surga dari umatmu Muhammad orang yang tidak ada hisab. Minal babil aiman, dari pintu aiman. Apa itu pintu aiman? Pintu aiman itu surga teh aya 8 pintu. Surga 8 pintu surga. 8 pintu jihad, pintu sholat, pintu puasa, pintu sholat, pintu jihad, pintu puasa, pintu sedekah. 4 pintu sepakat ulama. Apa ya? Pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa. Sholat, jihad, sedekah, puasa. 4 pintu ini sepakat ulama. Pintu 4 lagi ikhtilaf ulama. 4 lagi ada 8, jadi 12. Tapi dalam hadis yang sahih pintu itu ada 8 pintu surga itu. Ada 8. Samaniyatul abwab lil jannati, samaniyatul abwab. Untuk surga ada 8 pintu. Seorang wanita bisa masuk pintu mana saja sesuai keinginannya. Apa amalnya? Taat sama suami. Ridho ya Bi. Jadi sebelum tidur biasakan tanya asal laki. Ayah, ridho kata mama. Ridho, nah si tibra sarena. Tiap hari, itu tiap hari tanya. Tiap hari tanya. Tapi ridho dari ridho. Milih dari 8 pintu itu, milih mau milih pintu yang mana. Ayo teh mae.
Karena bisa sahih ayyu amra'atin matat wa zawjuha an harodin dakhalat jannah. Wanita mana saja yang meninggal dan suaminya ridho dakhalat jannah, masuk surga. Hadis yang lain itu suruh milih pintu yang mana yang dia kehendaki dari 8 pintu itu. 4-nya adalah sepakat ulama, yang lainnya berbeda pendapat ulama, maka beda-beda pendapat. Misalnya ada pintu kadimul ghaib, pintu menahan marah. Ada pintu rodin, pintu ridho, karena takdir dari Allah. Orang hidup tidak berkecukupan itu, ada takdir gering wae itu, nah patut masuk pintu itu. Kemudian ada pintu lagi walid, pintu berbakti kepada kedua orang tua. Walid, pintu. Kemudian ada pintu dari pintu, ya bab duha. Pokoknya ada 8 pintu yang ulama berbeda pendapat. Ini kita bahas khusus ya tentang pintu surga. 8 pintu surga dengan 4 perbedaan pendapat ulama tentang 8 itu. Yang jelas yang 4 ini yang sepakat ulama, ya, jihad, sholat, puasa, sedekah. 4 pintu ini. Itu. Puasa kan pintunya ar-rayyan. Orang yang rajin puasa masuk pintu rayyan, pintu puasa. Nah itu ya. Jadi kita mempersiapkan diri sekarang di dunia untuk mempersiapkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Allah akan sampaikan kepada kita pada mahsyar saat pembagian catatan amal perempuan. Dan jangan lupa amal kita yang menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggali Quran surat Ar-Rahman terakhir, Ar-Rahman 41. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Yu'raful mujrimuna, dikenali orang-orang pendosa bisimahum dengan ciri-ciri mereka. Jadi katingali cirina di antara hidung wajahna. Bisimahum fayukhadhu bin nawasi, yukhadhu itu lah dijambak ya bahasa kasarnya. Yukhadhu bin nawasi, dijambak, dijeruk ubun-ubunan sama dan kaki, diseret kaki kayak gitu di hari kiamat. Nauzubillah subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan pekan ke-36 kajian At-Tadhkirah ini. Mudah-mudahan menambah wawasan dan ilmu kita dan motivasi kita untuk senantiasa memperbaiki diri sebelum kita mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hidayah taufik kita, dan supaya ibu nambah amal, dicek and recheck rerencangan tatanggi anu tadi ngaos di awal, anu tadi tiba-tiba teu ngaos, tapi lamun terus diajak teu ngaos masawi ya. Mudah-mudahan jadi pahala urang ketika orang ngajak itu disamper gitu, ngaji deui, alhamdulillah jadi amal jariah urang. Tapi kalau tidak mau lagi hadir di majelis taklim ya sudah saja, sudah bebas kewajiban kita amal ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Demikian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesalahan saya pribadi dan kehilapan pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah disampaikan tausiah ya.